Tuan Arya, walaupun saya sudah berumur, kekuatan saya sudah di tingkat master setengah alam. Hanya membawa sebuah meteorit, saya tidak bisa bergerak. Anda justru membawa banyak sekali meteorit. Ini namanya menyiksa diri sendiri. Tidak berat kok. Aku sudah terbiasa. Membawa ember saja tidak becus. Dasar tidak berguna. Kenapa kakakku mau menikah dengan pria sepertimu? David, jaga ucapanmu terhadap Tuan Arya. Memangnya kenapa? Apa ucapanku salah? Dia terus mengurung diri di rumah bobrok ini. Entah apa saja yang dia lakukan di sini. Dia tidak pernah keluar sama sekali. Tubuhnya lemah. Benar-benar tidak berguna. Kamu! Sudahlah, David. Ada perlu apa kesini? Aku minta 1000 tael perak. Kemarin kamu sudah ambil 2000 tael perak. Sekarang kamu minta 1000. Buat apa? Kakakku menang perang. Memangnya buat perjamuan tidak butuh uang? Memangnya menjamu tidak butuh uang? Tidak usah berbelit-belit. Cepat beri aku uang. Tidak akan. Sudahlah. Paman Dedi, beri dia uang. Tidak perlu dihitung. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Kamu ini memang kakak ipar yang baik. Tenanglah, nanti setelah kakakku pulang, aku pasti akan memujimu di depan kakakku. Kalau kamu menganggapku sebagai kakak ipar, jangan berteman lagi dengan teman-temanmu yang licik. Mereka hanya ingin menjebak dan mengincar uangmu. Sudahlah cukup. Aku punya banyak koneksi, tidak sepertimu yang selalu mengurung diri dalam ruangan bobrok ini. Mentang-mentang kamu adalah pelajar, jadi kamu mengira dirimu hebat. David! Jenderal Dian tiba. Kakak sudah pulang. Kakak! Kakak! Kakak sudah pulang. Sekali dia. Iya. Sudah kembali dia. Syukurlah. Coba lihat perutnya Jenderal Dian. Dia tidak pulang selama 3 tahun. Dan sekarang dia sudah hamil besar. Dian, Tuan Arya. Ini, Kak, Dian, kamu perutmu. Kak, kakak. Dian. Apa ini, Dian? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu hamil? Benar, aku hamil. Beri aku penjelasan. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Jenderal Dian membunuh banyak musuh di medan perang. Dia pulang dengan membawa kemenangan. Buat apa dia memberi penjelasan pada pria sakit-sakitan? Kamu juga berani sekali bertanya kasar pada Jenderal Dian. Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu... Dia pergi perang selama 3 tahun, tapi pulang dengan kondisi hamil. Kamu juga berani sekali mengancam Tuan Arya dengan pedang. Dasar kamu sudah bosan hidup. Cukup. Arya, walau kita suami istri, kehamilanku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga tidak berhak tahu siapa ayah dari anak ini. Aku sudah menang perang. Yang Mulia pasti memberiku penghargaan. Nanti, aku akan memberimu uang sebagai kompensasi. Uang? Kompensasi? Kamu pikir aku butuh kompensasi dari kamu? Jenderal Dian, kamu pasti belum tahu bahwa selama 3 tahun ini, keluarga Rajendra tinggal di kediaman Tuan Arya. Dan Tuan Arya lah yang membiayai semua kebutuhan mereka. Kamu justru tega mengatakan akan memberikan uang kompensasi. Iya, itu orangnya. Pak Tua, apa maksudmu? Apa salahnya kamu membiayai keluarga Rajendra? Itu suatu kehormatan bagi kalian. Kakakku menang perang. Dia menjadi orang penting di istana. Kalian harus tahu diri. David! Kamu baru saja minta uang dari aku. Sekarang, berani menyuruhku harus tahu diri. Kamu tidak tahu malu. Kamu! Cukup, Arya. Aku paham kamu tidak terima. Tapi jangan lupa dengan kondisimu yang lemah, apa kamu bisa jadi pelindung? Tidak ada orang yang berani mengacau di kediamanmu juga berkat diriku. Kalau tidak, kamu itu sudah lama jadi incaran orang-orang licik di luar sana. Benar, semua orang tahu bahwa kamu ini pria lemah. Walaupun kamu menjadi jenderal,
Apa kamu berani memimpin perang? Apa kamu bisa menunggang kuda? Apa kamu pantas jadi jenderal? Arya, kamu tidak perlu emosi. Kamu memang tidak memiliki keahlian. Dian juga sudah berjanji memberimu kompensasi. Ambil saja. Bu, apa gunanya berbicara dengannya? Jangan lihat emosinya yang dia tunjukkan. Sebenarnya dia takut. Kakakku mencapakannya. Pria pecundang seperti dia tidak akan bisa dapat uang walaupun mengemis di jalan. Kalian semua keterlaluan. David, setiap bulan kamu pergi judi, selalu kalah setidaknya 10.000 tael. Apa kamu juga sudah lupa? Bahkan biaya kamu pergi ke rumah bordil pun semuanya Tuan Arya yang bayar. Lalu kamu juga. Pakaian dan juga semua perhiasan yang kamu pakai, semuanya pakai uang Tuan Arya. Dan sekarang, putrimu ini sudah melakukan hal tidak bermoral. Kamu masih saja mendukungnya. Lancang! Kamu hanyalah pelayan, tidak berhak memarahi keluarga Rajendra. Cukup, Dian. Kamu yang sudah bersalah. Beraninya menampar Paman Dedi. Arya, aku juga malas berdebat denganmu. Ada kesenjangan yang terlalu besar di antara kita. Wawasanku sangat luas. Sedangkan kamu kebalikannya. Benar sekali. Jenderal Dian merupakan pahlawan yang berjuang di medan perang dan pulang dengan membawa kemenangan. Sedangkan kamu hanyalah pria lemah yang selalu mengurung diri di dalam rumah. Kamu tidak pantas menjadi suami jenderal. Aku tidak pantas untuknya. Dulu keluarga Rajendra bukan siapa-siapa. Ketika kalian datang meminta aku menikahimu, aku pun bersedia menikahimu. Aku juga membantumu memimpin pasukan. Tapi kamu justru bermain serong di belakangku. Justru kamulah tidak pantas jadi istriku. Benar. Dulu Tuan Arya tidak pernah memandang rendah kalian. Tapi setelah Jenderal Dian memenangkan perang, kalian sudah merasa diri kalian hebat. Apa kalian masih punya hati nurani? Diam kalian semua. Kejayaan keluarga Lesmana sudah berakhir. Keluarga Lesmana sudah tiada. Hanya kamu yang masih hidup. Kalau bukan karena kakakku, kediaman ini sudah hancur. Arya, coba kamu pikir. Dengan kemampuanmu yang tidak sehebat Dian, kamu bisa melindungi peninggalan keluarga Lesmana. Ayo cepat minta maaf pada Dian sebelum semuanya terlambat. Dia yang sudah mengandung anak pria lain. Aku yang harus minta maaf. Cukup, Ibu. Tidak ada gunanya bicara dengan pria pecundang ini. Usir dia sekarang juga. Biar saja dia mati di luar sana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup. Arya, tenang saja. Aku tidak akan mengusirmu. Yang penting kamu kabulkan keinginanku. Kalau kamu bersedia, aku mau hidup denganmu sebagai suami dan istri. Aku ingin dengar apa keinginan Jenderal Dian. Ada 3 hal. Pertama, setelah aku melahirkan, kamu yang rawat anak ini. Kesalahan sedikit saja, aku tidak akan mengampunimu. Apa? Ya, astaga. Dengar, Dian. Kamu tega menyuruhku merawat anak haram itu. Kamu tidak berperasaan. Dasar, lancang kamu. Cukup. Arya, aku paham kamu tidak terima jadi bicara sembarangan. Ayah dari anak ini merupakan penegak keadilan, sosok pria sejati dan pahlawan besar. Selain itu, pangkatnya juga lebih tinggi daripada aku. Kalau dia tahu bahwa kamu merendahkan dia, dia pasti membunuhmu. Jadi kuperingatkan, jagalah sikapmu. Baiklah. Bagus. Aku mau lihat seberapa hebat pria selingkuhanmu itu. Masih saja keras kepala. Baiklah, ku beritahu, ayah dari anak ini adalah jenderal besar, namanya Raihan Wardana. Apa? Raihan Wardana? Dia lahir dari keluarga miskin, lalu bergabung menjadi tentara selama 3 tahun. Berkat usaha kerasnya, sekarang dia menjadi jenderal besar. Benar. Raihan juga berhasil memimpin pasukan untuk mengalahkan bangsa Orc. Dengan memenangkan perang ini, sepertinya dia akan naik pangkat lagi. Kalian tahu apa? Seorang Jenderal Raihan bisa naik pangkat karena prestasi militernya. Dia memiliki kepribadian tegas dan otoriter, seorang pahlawan sejati. Arya, Jenderal Raihan jauh lebih hebat darimu. Mana mungkin Arya paham seperti apa sosok pria sejati dan seperti apa sosok pahlawan. Aku berperang bersama Raihan. Kami saling tertarik. Kami berdua tidak bisa menahan diri sampai anak ini hadir. Dengar, Arya.
Merawat anak dari jenderal besar seperti Raihan adalah kehormatan bagimu. Aku sedang membantu meningkatkan derajatmu. Kamu! Paman Dedi, jangan hentikan dia bicara. Aku masih mau dengar. Selain hal yang menurutnya baik, apalagi keinginannya yang dia inginkan. Kedua, aku ingin menjemput dan tinggal serumah dengan ayah dari anak ini. Kamu harus pindah ke gudang kayu di sebelah. Kamu harus pindah ke gudang kayu di sebelah. Iya, bagaimana ya sebenarnya? Astaga, kenapa bisa begini? Marah sekali. Apa kamu bilang? Ternyata kamu ini jahat. Kamu benar-benar jahat. Tidak hanya mengandung anak haram, tapi mau memberikan rumah Tuan Arya pada pria selingkuhanmu. Dasar tidak tahu malu. Pikiranmu itu sempit sekali. Raihan sudah perang di wilayah perbatasan selama 3 tahun. Hidupnya penuh sengsara. Sekarang dia sudah menang perang. Apa salahnya jika aku ingin dia tinggal di tempat yang bagus dan menemaninya tidur? Benar. Berkat perjuangan dari Jenderal Dian dan Jenderal Raihan, kamu ini bisa tinggal di ibu kota dengan aman. Kalau kamu ini pengertian, seharusnya kamu berterima kasih dan bersedia menjemput Jenderal Raihan. Dian, kelihatannya hubunganmu dengan pria itu sangat baik sekali. Kamu tidak sebanding dengan Raihan. Setelah menemukan sosok pahlawan sepertinya, mana mungkin aku tertarik dengan pria gelandangan sepertimu? Aku merasa terhormat bisa mengandung anak Raihan. Tapi, kamu malah tidak mau memberikan kamarmu padanya. Benar-benar memalukan. Kamu memaki Tuan Arya gelandangan. Apa omongan Jenderal Dian salah? Kalau bukan berkat kemurahan Jenderal Dian, Arya tidak mungkin bisa tinggal di rumah ini. Kalau seperti itu, bukankah sama artinya dia menjadi pria gelandangan? Baiklah, dengar Dian. Kamu berani. Kamu punya 3 permintaan. Katakan saja. Permintaan yang ketiga. Ketiga, serahkan Liontin Gyokdewa. Raihan butuh Liontin Gyokdewa milik keluarga Lesmana untuk latihan bela diri. Liontin Gyokdewa. Cukup Dian! Jurus Dewa adalah jurus rahasia keluarga Lesmana. Karena dulu kamu memohon, juga aku mencemaskanmu di medan perang. Jadi aku ajarkan padamu dengan syarat jangan beritahu orang lain. Tapi sekarang, kamu justru memberikan pada orang lain. Ayah anakku bukanlah orang luar. Di mataku, kamulah orang luar. Kamu? Cukup. Jurus dewa memang jurus yang ampuh. Aku mengajarkannya pada Raihan. Lalu dia memakai jurus dewa untuk mengalahkan musuh. Kalau jurus ini bisa berkembang, ini merupakan kehormatan bagi keluarga Lesmana. Kalau leluhur keluarga Lesmana mengetahui tentang hal ini, mereka pasti berterima kasih kepada Raihan. Bagus. Bagus. Ingin memberiku kehormatan dan sekarang menyuruhku berterima kasih padanya? Dian, kamu sungguh tega padaku. Ada apa? Apa kamu tidak terima? Kamu sendiri tidak bisa bela diri. Kamu tidak berhak merasa tidak terima. Lapor Nona Eva. Jenderal Raihan menuju ke kediaman Lesmana. 1/4 jam lagi akan tiba. Apa? Jenderal Raihan akan datang? Jenderal Dian? Ya, aku dengar. Anakku, sebentar lagi ayahmu datang. Jenderal Raihan mau datang. Baguslah, dia pantas jadi kakak iparku. Arya, sebaiknya serahkan Liontin Gyokdewa sebelum kakak iparku datang daripada kamu menyesalinya nanti. Arya, Jenderal Raihan memiliki prestasi yang sangat besar. Semua rakyat sudah pasti mengenalnya. Sedangkan seorang pecundang sepertimu, aku rasa tidak ada gunanya menyimpan Liontin Gyokdewa. Sekarang lebih baik kau serahkan pada Jenderal Raihan untuk dibawa berperang. Kalau dia menang, kamu akan dapat imbalan. Kebetulan Raihan datang. Aku mau meminta pertanggungjawaban darinya karena berselingkuh dengan istriku. Arya, beraninya kamu minta Jenderal Raihan tanggung jawab. Kamu mau mati ya? Sudah mau mati masih saja so hebat. Tunggu saja sampai kakak iparku datang dan memberimu pelajaran. Kamu tidak akan bisa melawan lagi. David, kamu sekarang apa ingin cari muka pada Raihan dengan memanggilnya kakak ipar? Kamu jangan lupa, kakakmu selingkuh dengan pria itu. Ketika kamu butuh uang selama ini, Tuan Arya lah yang membantumu. Kenapa kamu malah menyebut pria lain sebagai kakak ipar? Sialan kamu Pak Tua, jangan ikut campur. Kakakku dan Jenderal Raihan sangat mencintai. Mereka berdua pasangan serasi. Tuan Arya tidak pantas jadi suaminya. Cih! Cukup, Arya. Aku malas mendengar semua omong kosongmu. Serahkan Liontin Gyokdewa padaku. Setelah Raihan berhasil, aku akan menyuruhnya mengembalikannya padamu. Kalau kamu masih menolak, jangan salahkan aku mengabaikan cinta kita di masa lalu. Cinta? Dian, memangnya kamu mencintaiku? Kalau mencintaiku, kamu tidak mungkin hamil dengan pria lain.
kamu juga lancang mengajarkan jurus dewa padanya. Sekarang, kamu menyuruhku menyerahkan Liontin Giok Dewa pada Raihan. Dengar, Dian. Jangan mimpi. Arya, aku kasihan padamu. Kamu mengira dirimu hebat karena punya anak buah yang memiliki sedikit bela diri. Padahal dia kalah jauh dari anak buahku. Serahkan Liontin Giok Dewa. Kalau tidak, aku tidak akan segan padamu. Benar, kalau jenderal sudah bertindak, kamu tidak akan punya kesempatan menyelamatkan diri. Sudah cukup, Dian. Kamu sudah keterlaluan. Wah, marah ya. Kamu ini pria lemah. Masih berani menakuti kami. Ibu, sebutan apa yang cocok untuknya? Pria lemah. Benar, kamu ini lemah. Angin pun bisa menumbangkanmu. Jangankan kakakku, aku bisa membunuhmu dengan sekali tamparan. Arya, sekarang cepat serahkan Liontin Giok Dewa pada Dian. Jangan keras kepala. Nanti kamu sendiri yang rugi. Liontin Giok Dewa adalah warisan keluarga Lesmana. Selama aku hidup, jangan harap bisa mendapatkannya. Liontin Giok Dewa itu memang penting, tapi nyawamu lebih penting. Tuan Arya, sebaiknya kamu itu lebih bijak. Benar, Jenderal Dian pernah menang dalam peperangan. Selain itu, masih ada Jenderal Raihan yang belum tiba di sini. Bagaimana cara melawannya? Lebih baik kamu utamakan nyawamu dan serahkan Liontin Giok Dewa itu. Arya, bagaimana caramu melawanku? Kalau bertarung denganku, kamu akan kalah hanya dengan satu serangan. Nanti, kamu sendiri yang akan malu. Tidak ada yang boleh menyakiti keluarga Lesmana. Kalau kamu ingin menyakiti Tuan Arya, kamu langkahi dulu mayatku. Pak tua ini belum kapok juga. Kamu ingin cari mati ya? Oke, aku kabulkan keinginanmu. Paman Dedi, Paman tidak apa-apa. Tuan Arya, saya baik-baik saja. Maaf, saya tidak berguna. Paman, bukan salahmu. Bangunlah. Arya, menyerahlah sekarang. Kenapa pria pecundang ini membuka pakaiannya? Mungkin dia marah sampai mau gila. Benda apa yang dibuang sama pria itu? Kotor sekali. Kamu sudah menghinaku. Tidak bisa bela diri. Dian, aku akan tunjukkan padamu siapa sebenarnya yang tidak tahu diri. Dasar orang aneh. Bukankah ini hanya potongan besi? Siapa takut? Aku... Kelihatannya berat sekali. Tuan David, dia hanya pura-pura. Tuan juga ikut-ikutan. Pura-pura tidak bisa angkat besi itu. Kamu coba saja sendiri. Bukankah ini hanya potongan besi? Apa hebatnya benda ini? Kakiku. Ini, kenapa benda ini berat sekali? Astaga, sebenarnya benda apa ini? Benda ini selalu dipasang di tubuh Tuan Arya. Tapi kenapa Tuan Arya bisa tahan? Arya, lucu sekali. Kamu sengaja berlagak misterius untuk menakutiku ya? Kamu tidak pernah memahamiku. Aku juga tidak butuh. Kamu memahamiku. Aku akan tunjukkan kepadamu betapa bodohnya dirimu sekarang. Liontin Giok Dewa ini, kalau kalian bisa, coba saja ambil ini. Liontin Giok Dewa! Minggir! Yang seharusnya minggir adalah kamu. Wah, hebat juga. Wah, Jenderal! Jenderal,